Halo guys, jumpa lagi dengan Sofyan dari Berita Gadget. Ngomongin sebuah brand itu selalu ada smartphone andalannya, termasuk di harga 2 juta. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah smartphone andalan dari Redmi dan juga Realme. Di sisi Redmi ada Redmi Note 11 yang jadi andalan di harga di bawah 2,5 juta. Nah, sementara di Realme ada Realme C55 yang juga jadi andalan ya di harga 2 jutaan. Nah, dari keduanya kira-kira mana yang lebih oke buat dibeli dari sisi kameranya? Well, mari kita bahas selengkapnya. Yang pertama kita akan bahas dari desainnya. Secara looks tentu ya sangat berbeda. Realme lebih kerasa fresh dari Redmi. Maklum aja, Realme emang lebih baru ya, atau lebih barusan rilis, dan lebih mengusung desain yang lebih modern daripada Redmi. Untuk dapur pacunya, Realme C55 bawa MediaTek Helio G88 dengan fabrikasi 12 nanometer. Sementara Redmi Note 11 bawa fabrikasi 6 nanometer lewat Snapdragon 680. Dengan chipset yang lebih hemat, apakah lantas lebih baik? Well, nanti kita bahas. Selanjutnya kita akan tengok dari spesifikasi kameranya. Realme C55 bawa dua kamera belakang aja, yakni 64 megapiksel OmniVision OV64B dan 2 megapiksel depth sensor. Di depan ada lensa 8 megapiksel. Sementara Redmi Note 11 bawa lensa yang lebih lengkap, yakni 50 megapiksel ISOCELL GN1, 8 megapiksel ultrawide, 2 megapiksel makro dan 2 megapiksel depth sensor. Di depan ada lensa 13 megapiksel. Untuk harganya secara resmi saat video ini dibuat, Realme C55 dibanderol 2,499 juta dan Redmi Note 11 mulai 2,299 juta. Selisihnya sekitar 200 ribu ya. Sementara di marketplace, Realme C55 terlihat punya bandrol yang lebih rendah, yakni 2,2 jutaan aja. Sementara Redmi Note 11 juga punya bandrol yang mirip banget, di antara 2,1 sampai 2,2 jutaan. Jadi keduanya sebenarnya setara ya kalau kita patokannya itu marketplace. Well, jadi semakin menarik ya karena harganya itu imbang. Oke, langsung aja daripada kelamaan kita masuk ke sampel kameranya. Di foto pertama ini terlihat hasil Realme C55 agak sedikit lebih vibrant ya ketimbang Redmi. Selain itu hasil Realme juga lebih sharpen. Di foto kedua kembali terlihat bahwa foto Realme lebih saturated, sementara Redmi undersaturated. Di foto ketiga juga terlihat demikian. Soal warna, saya sendiri lebih suka warna dari Realme ya. Buat foto-foto seperti bunga atau foto-foto yang lebih colorful itu lebih cakep. Buat dynamic range-nya secara auto, foto dari Realme juga lebih enak dipandang. Dynamic range-nya kerasa luas. Pas saya aktifin mode HDR, dynamic range di Redmi jauh lebih baik. Namun Realme di sini juga improve banget. Jadi menurut saya di kamera utama direct Realme itu lebih unggul. Di sektor ultrawide, pemenang kategori ini udah jelas ya, adalah Redmi, karena Realme itu nggak punya lensa ini. Berikut beberapa hasil fotonya. Masuk ke mode portrait, di sini kembali terlihat bahwa hasil Realme agak sedikit lebih saturated. Soal detail pas saya zoom area muka, kelihatan Realme juga lebih baik. Selain itu saya juga cukup suka efek gimmick bokeh dari Realme ini. Kerasa lebih dramatis gitu ya dan unik. Di foto kedua hasilnya kurang lebih sama.
Hasil Xiaomi jujur sebenarnya juga bagus, cuman soal detail dan bokeh saya lebih suka hasil di Realme. Di sektor makro di sini Realme juga nggak punya ya, jadi kita compare pakai lensa utama dengan digital zoom. Meski hasilnya lebih bagus ke Realme, tapi lensa ini jelas lebih miliknya Redmi untuk skornya. Buat kamera depannya, surprisingly hasil lensa 8 megapiksel di Realme terlihat lebih baik ya daripada hasil 13 megapiksel di Redmi. Di foto ini selain kelihatan lebih detail, soal dynamic range-nya juga kerasa lebih luas. Soal warna juga lebih enak dipandang Realme ya. Di foto kedua juga terlihat demikian. Foto Realme kembali lebih unggul. Buat selfie direct, Realme juaranya sih. Masuk ke mode low light, secara auto sensor yang lebih baik di Realme kembali menunjukkan hasilnya. Tengok aja bagian tulisan kafenya ini, Realme tuh jelas banget. Sementara Redmi agak kurang jelas. Saat kita aktifin night mode, hasil di Redmi jadi lebih baik, cuman jadi muncul banyak noise ya. Sementara hasil di Realme lebih minim noise. Di foto selanjutnya juga terlihat secara temperatur warna, Realme itu lebih akurat ketimbang Redmi. Sementara saat kita aktifin night mode, hasilnya juga mirip seperti mode auto sebelum ini. Overall buat kamera low light main kamera, saya lebih pilih Realme. Untuk lensa ultra wide sudah jelas ya siapa pemenangnya di sini, yakni Redmi. Cuman ini dia beberapa hasil fotonya. Di sektor potret low light, sensor yang lebih besar sangat membantu hasil yang lebih baik. Terlihat di Redmi noise muncul cukup banyak ya ketimbang Realme. Di foto selanjutnya juga makin kelihatan. Di sektor ini Realme lebih bisa diandalkan. Untuk skor makro jelas Redmi lebih unggul, tapi soal hasil Realme dengan digital zoom ini ternyata cukup oke loh. Bisa jadi alternatif kalian buat yang pengen foto makro. Untuk selfie-nya, hasil di low light ini kurang lebih sama seperti direct. Foto Realme lebih detail ya, lebih bagus juga untuk warnanya. Sementara itu ini adalah hasil perekaman video kamera belakang dari Realme C55 dan Redmi Note 11. Ini saya coba buat warnanya dulu ya. Ini hijaunya nggak terlalu pekat, jadi lebih akurat di Realme kalau dari viewfinder saya. Nah, hijaunya itu nggak terlalu pekat ya. Kita akan coba buat jalan pelan-pelan, karena sepertinya keduanya nggak ada mode stabilisasi. Nah, untuk warnanya kayak gini, kita akan coba tes fokus ya. Ini fokus Realme, ini juga fokus. Teksturnya oke, fokusnya oke, dan untuk warnanya ya mirip, keduanya sama-sama akurat kalau untuk warna orange-nya ini. Kita akan coba lagi buat jalan di sana buat tes stabilisasinya. Kalau nggak salah Realme itu ada mode 60 fps ya, jadi abis ini kita akan coba. Oke, jadi ini adalah mode 60 fps di Realme dan juga 30 fps di Xiaomi. Agak disayangkan ya, Redmi Note 11 belum bawa 60 fps. Katanya sih faktor SoC.
tapi saya juga kurang tahu, nggak ada penjelasan officialnya dari Redmi ya. Buat 60 fps nya ini kerasa frame rate nya lebih mulus ya, tentu aja ya. Jadi kerasa bedanya sama Redmi Note 11 yang 30 fps. Buat dynamic range nya kayak gini, viewing angle nya terlihat kayaknya sedikit lebih luas di Realme ya. Nah, sana kelihatan kalau dynamic range-nya lebih luas di Realme juga. Kita akan tes stabilisasinya di 60 fps-nya ini. Oke, ini adalah stabilisasi tes dari Redmi Note 11 dan juga Realme C55. Kita akan coba jalan ke sana. Kelihatan bahwa stabilisasinya sama-sama agak goyang ya, cuman yang detail itu lebih detail di Redmi. Tapi ya kita coba lagi. Cuman lebih getar untuk Redmi ya. So, ini adalah sampel kamera depan dari Realme C55 dan juga Redmi Note 11. Nah, untuk angle-nya ini lebih luas di Realme ya. Untuk stabilisasinya kurang tahu karena keduanya sepertinya nggak ada stabilisasinya. Tapi ya kita akan coba buat jalan. Seperti ini. Kalau buat jalan, resolusinya sama-sama mentok di 1080p 30 fps dan nggak ada mode stabilisasi juga. Jadi lebih stabil yang mana? Silakan dinilai sendiri ya. Nah, ini cuacanya itu agak mendung, jadi agak susah mungkin ya untuk nangkep langitnya karena cuacanya mendung. Nah, ini kayak gini buat skin tone-nya. Kalau kita ada di sana lebih terang. So, bagus mana? Sementara untuk kualitas video kamera belakangnya hasilnya tuh kayak gini. Terlihat dari viewfinder saya Realme cenderung lebih terang ya ketimbang Redmi. Dan di sini kelihatan bahwa Redmi itu agak ngeflicker ya. Ini kurang tahu kenapa. Sepertinya karena terlalu low lag. Dan untuk cahayanya ya lebih oke Realme sih sejujurnya. Karena Redmi Note 11 ini emang kurang banget di sisi kameranya ya. Bahkan ini sama-sama harganya ya, malah lebih mahal Redmi dikit. Tapi kualitas kameranya lebih bagus di Realme C55. Kayak gini, selain lebih bagus, dia viewing angle-nya juga lebih lebar ya. Nah, saya rasa mudah untuk ngasih kesimpulan di videonya ini. Oke, jadi ini adalah sampel video kamera depan low lag dari Realme C55 dan juga Redmi Note 11. Kita mulai dari kondisi yang sangat gelap ya. Jadi langsung kelihatan mana bedanya antar keduanya ini. So, kita akan move ke kondisi yang lebih terang di sini. Nah, kayak gini hasil videonya. Di sini kondisinya lebih terang dan akan mulai kelihatan di
idealnya kalau low lag itu bagus gimana. Jadi buat kalian yang nyari video kamera depan low lag kelas 2 jutaan dan bingung antara keduanya, sepertinya jawabannya adalah Realme C55. Karena menurut saya kamera depannya itu lebih minim noise, terus lebih jelas, dan untuk stabilisasinya juga lumayan ya untuk kelas 2 jutaan. Nah, di sini kita akan tes. Saya nggak tahu apakah kalian pernah ngevlog di kondisi yang segelap ini atau ngerekam. Cuman yang jelas untuk kamera depan video lebih bagus di Realme C55 ya. Karena lebih terang dan lebih jelas untuk pemandangannya atau apa ya. Intinya kualitasnya lah. Oke, masuk ke kesimpulan. Pertama kita rekap dulu ya buat hasil fotonya. Untuk main direct Realme, ultra wide Redmi, portrait Realme, makro Redmi, dan selfie Realme. Untuk low light-nya di main low light kita pilih Realme, ultra wide Redmi, portrait Realme, makro Redmi, dan selfie Realme. Buat videonya di direct main kamera menurut saya keduanya sama kuat, sama-sama punya keunggulan. Redmi unggul soal stabilisasi, sementara Realme unggul soal 60 fps. Untuk kamera depannya saya pilih Realme karena lebih clear ya. Sementara buat video low light saya lebih pilih Realme di main low light ini ya, karena noise-nya itu di Redmi terlalu banyak. Untuk kamera depannya saya juga pilih Realme karena balik lagi noise tadi. Untuk mikrofonnya saya lebih suka suara di Redmi ya, karena lebih enak aja buat didengar ketimbang Realme yang kerasa agak cempreng. Oke, untuk total skornya Realme raih 10 poin dan Redmi 6 poin. Overall menurut saya kamera utama Realme di sini unggul banget ya, baik di low light ataupun di direct. Sementara Redmi lebih unggul pada kelengkapan sensor seperti ultra wide dan juga makro. Selain itu mikrofonnya juga lebih bagus. Kalau menurut saya, jika kalian nggak butuh ultra wide, Realme jelas lebih saya rekomendasikan buat dipilih. Tapi beda lagi kalau kalian butuh ultra wide, jarang foto low light, dan butuh mikrofon yang bagus, beli aja Redmi Note 11. Akhir kata nggak ada yang sempurna ya, utamanya buat harga 2 jutaan. Balik lagi ke preferensi masing-masing, lebih cocok ke keunggulan yang mana. Kalau kalian sendiri lebih cocok yang mana nih? Coba kalian komen di bawah ya. Oke, Sofyan di sini pamit dulu dan kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya.